Harus kita lihat, negara hidup dari rakyat. Negara hidup dari rakyat. 82% uang negara dari uang rakyat. Sumber daya alam kita ditelan semua sama oligarki. Oligarki dalam istana, oligarki swasta, oligarki pemerintah. Yang memakan uang negara dan rakyat diminta bayar pajak. Rakyat ngemis pada pendidikan yang mahal. Rakyat ngemis pada kesehatan yang mahal. Rakyat bahkan frustasi nyari kerja. Bayangin aja. Terus kemudian tugas tanggung jawab negara itu apa? Mayoritas di kabinet itu, pebisnis-pebisnis yang juga menjadi bagian dari oligarki. Coba cek. Mereka punya tambang di mana-mana. Mereka punya perusahaan di mana-mana, menguasai dari proses hulu sampai ke hilir semua. Mereka kuasai semua. Dia nggak mengimpor, tapi regulasinya dia berikan kepada orang-orang tertentu. Dia memanfaatkan kewenangan itu untuk memperkaya orang-orang tertentu dan dirinya. Sekarang saya mau tegaskan ya, pada Presiden Prabowo, kalau uang yang disita di kejaksaan, sekian banyak itu, sekian ribu triliun itu, kalau itu diambil dari hasil kejahatan, pertanyaan saya mendasar, penjahatnya siapa? Hukum tidak bekerja berarti. Loh, Presiden merubah status negara hukum menjadi negara kayak preman. Harusnya restart kan? Kenapa jadi mastak? Ya karena hukum tidak bekerja di situ. Saya mau memastikan bahwa ini negara preman. Misalnya begini, ketika under invoicing ada 14.000 triliun lebih. Pertanyaan saya, loh kenapa ada orang melakukan kejahatan yang begitu serius merugikan keuangan negara puluhan ribu triliun? APBN berapa kali lipat loh? Kok nggak ada penjahatnya yang ditangkap? Nggak ada yang dikejar ya? Berarti penjahatnya pejabat, penjahatnya kaki tangan oligarki. Ya siapa? Oknum anggota TNI, pejabat ya, perwira ya, ya jenderal ya, oknum jenderal polisi, ya pejabat-pejabat menteri segala macam, orang kaki tangan istana, orang partai politik, sampai pada urusan dapur MBG aja mereka ambil. Kamu bisa bayangkan rakyat dapat apa? Ampas. Ampas. Terus kita mau bicara bernegara, ya harus revolusi. Revolusi pasal 33 itu harus dilakukan dari apa? Mulai kita bongkar sistem pemilu kita yang busuk ini, monopoli partai, pemilu yang amburadul, yang busuk, manipulatif, bongkar semua. DPR yang luar biasa kekuasaannya powerful bang. Dia powerful dalam memilih pejabat, menentukan pejabat, tapi tidak powerful dalam melakukan pengawasan. Tugas utamanya itu dia lupakan bang. Lalu kita diminta bersabar untuk menunggu Presiden Prabowo untuk sampai 5 tahun. Ya nggak bisa dong. Kalau dia nggak bisa mimpin revolusi pasal 33, dia nggak bisa melakukan perbaikan yang mendasar. Ya mundur. Kalau nggak dimundurkan lah. Terus orang bilang, kalau mundur nanti Gibran yang naik. Whatever, kita nggak mikirin. Kalau Gibran juga dianggap, dua-dua mundur lah. Ada mekanisme yang ada mekanisme, ada seleksi alam. Kenapa? Ada triumvirat juga. Oh iya, iya dong. Kita nggak usah berpikir membebani pikiran kita. Sekarang harus ada keberanian kita untuk menuntut siapapun yang berjanji di hadapan rakyat untuk memenuhi janjinya. Sekarang hutan Kalimantan dibabat, hutan Sumatera dibabat, hutan Papua dibabat untuk kelapa sawit semua. Produser kelapa sawit, saya tanya bang, berapa UMKM yang ngurusin hutan itu? Zero. Terus mereka bilang hilirisasi. Bangsat semua itu, pejabat-pejabat itu, bajingan semua itu. Dia bilang hilirisasi. Saya mau tanya, hilirisasi nikel hasilnya apa bang? Di mana industri kita tumbuh? Industri manufaktur kita tumbuh di mana? Nggak ada, omong kosong semua. Toh hilirisasi juga ujung-ujungnya yang makan konglomerat juga.